Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa jamaat gereja protes. Dan saat pendeta pimpin ibadah di mimbar, rame-rame meninggalkan ibadah. Ya, mereka para jamaat itu meninggalkan ibadah. Dan konflik ini, kisruh ini, ya terus-menerus terjadi, kayak gak ada selesainya. Inilah yang dialami oleh gereja HKBP Pabrik Tenun, Sumatera Utara, di mana puluhan jamaatnya walk out, ya. Jadi dalam ibadah itu ada walk out-nya juga, ya, dari gereja saat pendeta Rumandong Sitorus berkhotbah, ya. Ini jemaat gereja pemirsa meminta pendeta Rumandong Sitorus itu dipindahkan dari gereja Huria Kristen Batak Protestan. Huria itu kalau bahasa Indonesianya mungkin itu ya jamaat itulah, ya. Dan saat ibadah berlangsung, puluhan jamaat gereja HKBP Pabrik Tenun meninggalkan gereja di jalan Pabrik Tenun itu. Dan ini kemudian mereka meninggalkan rame-rame atau bergelombang-gelombang begitu, uh, videokan gitu, ya. Jadi ini ada suasana yang agak aneh juga, ya, ketika sedang ibadah. Tapi mungkin nggak gitu, ya. Kalau tidak sanggup situasi darurat, mereka mungkin juga nggak akan meninggalkan tempat itu. Tetapi ini sebuah protes saja. Mereka pada akhirnya meninggalkan gerejanya itu, ruang peribadatan itu. Mereka tidak mau dipimpin oleh pendeta Rumandong Sitorus saat pelaksanaan doa, coba, ya kan? Mereka mengatakan, buat apa kami mendengarkan pengkhotbah yang boleh dikatakan pembohong? Ini berlawanan dengan hati nurani kami. Ini kata Pemhur Marpaung, satu di antara jemaat gereja HKBP Pabrik Tenun yang melakukan protes pada hari Minggu kemarin, pemirsa. Ya, dan ia mengatakan dirinya dan beberapa jamaat tidak sepakat dengan kepemimpinan pendeta Rumandong Sitorus itu. Menurutnya, Evorus HKBP harus segera bertindak mengganti pendeta Rumandong Sitorus itu. Kami tidak setuju dia melakukan pengangkatan bendahara dan sekretaris Huria. Katanya sudah melalui rapat jamaat, padahal mereka diangkat sebulan sebelum rapat Huria. Jadi kami minta agar beliau diganti. Jadi ini protes-protes yang terus berlanjut di gereja HKBP. Nah, sekedar untuk diketahui, pemirsa, pada dasarnya Kristen di seluruh Indonesia ini, ya, mayoritasnya itu ya gereja HKBP itu. Mungkin jumlahnya bisa sampai 6 juta orang. Mungkin, ya, bisa dicek lebih lanjut, ya. Kalau yang ada di Jawa, ada di tempat-tempat lain, Manado dan lain sebagainya, itu jumlahnya nggak banyak. Separuh di antaranya itu adalah gereja uh, Kristen Batak Protestan itu yang mayoritas itu. Dan ketika gereja Kristen ini terus, ya, kasus gereja Pabrik Tenun ini terus berlanjut, ya, bahkan aparatnya itu menurunkan dari berbagai satuan gitu, ya, kayak apa gitu, ya. Tapi kalau kita lihat gerejanya nggak besar-besar amat sebetulnya, tetapi nggak tahu, ya, ini situasinya menjadi sangat mengenaskan. Nah, kalau misalnya situasinya terus seperti ini, ya, kita tidak tahu kenapa sih persoalan bendahara saja, ya, itu menjadi persoalan yang sangat serius, ya. Ada alasan, pemirsa, karena menurut para jamaat itu memang mereka lah yang mengumpulkan duit perpuluhan itu. Nah, mungkin sangat ingin mendapatkan transparansi atau apa, atau pengelolaan keuangannya itu seperti apa, ya.
Ini yang kemudian ketika Pendeta Rumandang Sitorus itu mengangkat secara sepihak, jamaat itu nggak setuju. Ya, ini tampak bahwa tercermin lah ya dengan kondisi saat ini, di mana gereja-gereja di berbagai tempat itu memang sudah sangat susah mengumpulkan jamaat, yang akibatnya itu perpuluhan itu juga tergerus habis, ya, dan ini menimbulkan konflik di dalam gereja itu. Coba, apa yang akan terjadi? Apakah jamaatnya akan meningkat setelah konflik yang berlarut-larut ini, atau mereka justru akan terbelah dan pada akhirnya mereka kabur semua? Ya, sementara ya mungkin yang menang hanya mendapatkan pepesan kosong. Ada gereja tapi sudah tidak ada jamaatnya. Kalau di berbagai tempat di dunia YouTube, ya kalau kita melihat perdebatan antar pendeta, gereja jamaat dengan pendeta dan lain sebagainya, itu luar biasa. Dan memang gereja-gereja Kristen Batak Protestan ini banyak sekali protes antara kelompok-kelompok dalam jamaatnya atau antara pendeta dengan jamaatnya, dan tak jarang itu melibatkan kepolisian. Kalau sudah seperti itu, bagaimana ya? Dan memang kalau dalam kasus yang terakhir, sebetulnya ini konflik 2 bulan yang lalu juga terjadi konflik ya, dan polisi juga hadir, dan hari Ahad kemarin, itu memang terlihat pada prosesi ibadah itu berlangsung, sejumlah polisi dan Satpol PP itu tampak berjaga-jaga di halaman gereja. Ya, mungkin khawatirlah terjadi adanya kekerasan fisik dan lain sebagainya. Jamaat gerejanya itu di HKBP Pabrik Tenun itu mengatakan bahwa aksi itu dilakukan karena para jemaat merasa telah dibohongi oleh pengkhotbah ya. Yang pengkhotbah itu ya Pendeta Rumandong Sitorus itu. Saya ulangi lagi ya. Mereka protes itu, melakukan aksi itu karena para jemaat merasa telah dibohongi oleh pengkhotbahnya ya. Dan itulah yang pada akhirnya akan, saya kira, membawa ya habis itu jamaat yang ada di dalam gereja itu. Tapi ya nggak apa-apa juga. Ya mungkin memang sudah takdirnya, situasinya memang sudah berubah itu. Saya kira saya tidak banyak komentar, pemirsa. Komentarnya dibuat oleh para jamaat itu sendiri dan silahkan diikuti. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Terkait informasi tentang pemecatan diri Perhalado, bahwa sebenarnya mereka bukan dipecat. Sampai gereja saat ini tidak ada surat skorsing bagi mereka. Tetapi justru mereka sendiri yang membuat pengunduran diri. Situa-situa yang berjabatan mengundurkan diri dari fungsionaris HKBP Pabrik Tenun. Kemudian terkait uang 22 juta, itu adalah untuk biaya merehab gereja, merehab rumah, bukan gereja maksud saya, rumah pendeta yang sudah ditinggalkan beberapa bulan dan banyak mau diperbaiki. Dan yang 22 juta itu sudah diverifikasi oleh tim verifikasi dan sudah diwartakan kepada jemaat.